kalian nonton video ini, jangan lupa buat di like dan komen ya. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahita Hikmah Fathiyah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sujud. Yang pertama ada sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Oke, yang pertama sujud syahwi. Sujud syahwi merupakan sujud lupa, di mana ketika kita melaksanakan sholat, kemudian kita lupa salah satu rukun sholat, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud di akhir sholat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku. Tampungkanlah kekuranganku, angkatlah darjatku, berikanlah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesihatan padaku, dan maafkan aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat sejahtera untuk semuanya bersama rahmat Allah. Yang kedua, sujud syukur. Sujud syukur merupakan tanda terima kasih kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat maupun karena kita terhindar dari musibah. Sujud syukur ini dilakukan sebanyak 1 kali. Itu diperbolehkan dalam keadaan suci maupun tidak suci, namun dianjurkan dalam keadaan suci dan menghadap ke arah kiblat. Sujud syukur. Tujuan dilakukan sujud syukur ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atau terlepas daripada bala. Ia boleh dilaksanakan sejurus selepas solat sunat dan juga pada bila-bila masa di dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat dan menghadap kiblat. Cara melakukannya termasuklah: pertama, berniat untuk melakukan sujud syukur.
Kedua, takbir. Ketiga, sujud. Bacaan atau tasbih ketika sujud syukur adalah sama seperti sujud tilawah. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Keempat, salam. Doa selepas selesai melakukan sujud syukur. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. Seperti mana hadis yang telah diriwayatkan, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال: إن ربك يقول: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. Sujud tilawah adalah sujud bacaan. Sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengar dari ayat-ayat sajadah. انشقت وأذنت لربها وحقت والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, kejadian yang Anda saksikan salah satu di antara contoh ketika ada makmum yang tidak paham tentang masalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan dan dianjurkan ketika seseorang membaca ayat sajdah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajdata fasajada, i'tazala syaitanu yabki." Ketika manusia itu membaca ayat sajdah,
Kemudian dia sujud, maka setan menyingkir sambil menangis. Yaqulu, dia mengatakan, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'abaitu falyannar. Manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud dan dia mendapatkan surga. Sementara saya pernah diperintahkan untuk sujud dan saya tidak mau untuk bersujud, maka saya mendapatkan neraka. Dan tentang tata cara sujud tilawah, tata caranya sama persis sebagaimana sujud dalam salat. Mengenai bacaannya juga sama seperti sujud dalam salat. Kita membaca subhana rabbiyal a'la, kemudian bisa juga kita tambahkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ketika terjadi perbedaan seperti ini, ada makmum yang dia tidak tahu kalau itu adalah sujud tilawah, dan ada makmum yang ruku', ada makmum yang mengucapkan subhanallah mengingatkan seolah-olah itu lupa padahal aslinya bukan lupa. Maka apa yang harus dilakukan? Kaidahnya adalah semua makmum harus mengikuti gerakan imam. Sehingga dalam posisi seperti ini, makmum harus ikut gerakan imam meskipun dia tidak tahu kalau itu sujud tilawah. Meskipun dia merasa bahasanya itu adalah gerakan yang lupa padahal aslinya bukan lupa. Makmum ikut sujud bersama imam. Dan apakah ada keharusan bagi imam untuk mengumumkan sebelum sholat bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah ketika sholat? Jawabannya tidak harus. Nabi SAW pernah melakukan sujud tilawah, dan Nabi SAW tidak mengumumkan kepada para sahabat sebelum sholat. Seperti itu pula yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Imam melakukan sujud tilawah ketika terutama pada saat sholat subuh di hari Jumat karena mereka membaca ayat sajdah. Namun tidak ada pengumuman sebelumnya kepada makmum bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah baik di rakaat pertama maupun di rakaat yang kedua. Meskipun jika di sana dirasa penting bahwasanya imam diharapkan untuk mengumumkan terlebih dahulu karena pertimbangan makmum yang masih awam atau makmum yang tidak tahu, atau dalam rangka untuk menghindari perselisihan di tengah para jamaah, maka insya Allah imam bisa memberikan pengumuman terlebih dahulu sebelum sholat, dan nanti mereka bisa melakukan sujud tilawah sesuai dengan yang disampaikan oleh imam. Selanjutnya bagi para makmum bisa mengikuti sujud tilawah bersama imam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai sujud dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.